Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada. Oke bosku, pada perjumpaan kita kali ini kembali saya akan mereview sebuah film yang berjudul Rapne Banade Jodi, yang mana film ini sendiri mengisahkan tentang seorang pria yang datang ke acara pesta pernikahan dari anak mantan dosennya. Namun sesampainya di sana, alih-alih menghadiri pesta pernikahan, malah dirinya lah yang harus menikahi wanita tersebut. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, siapkan segelas kopi, posisikan zona nyaman Anda, dan let's check it out. Di awal scene diperlihatkan sepasang pengantin yang baru turun dari kereta api di sebuah kota yang bernama Amritsar. Kala itu terlihat kedua pasangan tersebut di mana mempelai pria bernama Surinder Sani dan mempelai wanita bernama Tani. Selanjutnya scene ini mundur ke kejadian sebelumnya di mana di sebuah pesta pernikahan yang tentunya dalam suasana bahagia, Suri disambut oleh seorang pria yang diketahui merupakan dosen Suri sewaktu dirinya masih kuliah dulu. Saat itu terlihat dirinya tengah diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Tani, di mana Tani sendiri merupakan anak dari sang profesor atau mantan dosen Suri yang segera menikah tadi. Namun tidak lama berselang, pesta pernikahan yang tadinya dalam suasana bahagia kini seketika menjadi duka lantaran terdengar kabar bahwa calon mempelai pria dinyatakan meninggal dunia akibat kendaraan yang ditumpanginya terjadi kecelakaan, dan hal itu membuat Tani menjadi histeris serta sang profesor mendadak terkena serangan jantung. Selanjutnya di rumah sakit terlihat sang profesor terbaring lemas tak berdaya di mana terdapat Tani tengah mendampingi ayahnya. Hingga akhirnya Suri dipanggil masuk ke dalam ruangan di mana ayah Tani berbaring. Kala itu sang profesor berpesan kepada Suri untuk memberitahu kepada penonton agar jangan lupa video channel ini di subscribe, like, dan share ke teman-teman pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada, serta meminta kepada Suri untuk menikahi anaknya yaitu Tani, dan sesaat setelahnya sang profesor pun meninggal. Karena hal ini merupakan wasiat, akhirnya Suri pun menikahi Tani dan acara pun dilangsungkan meskipun diselimuti duka yang mendalam. Scene berganti di masa sekarang di mana Suri dan Tani terlihat tengah sampai di rumah mereka yang tentunya mereka mendapat perhatian dari orang-orang yang ada di tempat itu. Karena pernikahan ini merupakan sebuah perjodohan, Tani pun terlihat canggung ditambah lagi dirinya masih diselimuti duka yang mendalam. Akhirnya, Suri membagi ruangan di mana Tani tinggal di lantai bawah dan Suri tinggal di lantai atas. Keesokan paginya di kantor tempat Suri bekerja, terlihat dirinya tengah disambut oleh rekan kerjanya lantaran dirinya tidak masuk kerja selama beberapa hari karena menikah. Suri yang saat itu bermaksud menyembunyikan kabar pernikahannya akhirnya tidak dapat mengelak karena rekan kantornya mendapat kabar dari tetangga Suri yang mengatakan bahwa dirinya melihat Suri membawa seorang wanita pulang ke rumahnya. Sontak hal tersebut membuat teman-temannya mengucapkan selamat kepada Suri. Malamnya di rumah Suri terlihat teman-teman Suri datang dengan maksud untuk merayakan lepas lajang Suri serta ingin melihat langsung istri dari seorang Surinder Sani. Akhirnya dengan sedikit ragu bercampur cemas, Suri pun meminta kepada Tani untuk keluar sejenak dan menyambut kedatangan teman-teman Suri. Dan tidak berselang lama, Tani pun keluar dengan membawa ala kadarnya untuk selanjutnya menawarkan kepada tamu yang hadir malam itu. Setelah acara berakhir, Tani mengajak Suri untuk berbicara serius, di mana Tani mengatakan kepada Suri bahwa dirinya akan berusaha menjadi istri yang baik, meskipun dirinya sama sekali tidak bisa mencintai Suri lantaran cintanya telah mati. Saat itu Suri pun mengiyakan serta mengatakan kepada Tani untuk tidak usah khawatir karena semasa hidupnya dirinya juga tidak pernah mengetahui apa itu cinta, sehingga dia juga akan terbiasa dengan hal itu. Padahal sebenarnya Suri diam-diam telah jatuh cinta kepada Tani di saat pandangan pertama.
Selanjutnya di suatu hari, Tani melihat sebuah pamflet dansa yang terpampang di pasar kota Amritsar. Sehingga singkatnya, sepulang ke rumah, Tani kemudian meminta izin kepada Suri untuk mengikuti latihan dansa yang akan diadakan di kota Amritsar dengan maksud untuk mengisi rasa bosannya, dan Suri pun menyetujui hal itu. Ternyata diam-diam Suri mengambil kesempatan di saat itu di mana dirinya akan menyamar, kemudian diam-diam ingin melihat Tani di kelas dansa yang nantinya akan diikuti istrinya tersebut. Dan walhasil dengan bantuan dari temannya, Suri pun berhasil merubah penampilannya yang jauh berbeda dengan dirinya yang sebenarnya. शायद इसी दिन के लिए धंधे में आया था। यारा, क्या तानी जी मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पा? ओले 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 ओए खोतिया लफूची Akhirnya tibalah Suri di tempat dansa yang dimaksud. Dengan penampilannya yang berbalik 180 derajat, diam-diam Suri menyelinap di antara para peserta sambil memperhatikan Tani, istrinya. Namun saat itu Suri malah disuruh oleh instruktur dansa untuk bergabung, dan walhasil Suri pun akhirnya terpaksa ikut dalam acara les dansa tersebut. Bahkan Suri yang tadinya hanya sekedar ingin melihat istrinya, namun karena instruktur dansa mengadakan lomba di mana nantinya akan diadakan seleksi untuk mengikuti ajang lomba dansa di kota Amritsar, sehingga dibagikanlah masing-masing nomor yang dimana nantinya pasangan dansa akan ditentukan dari nomor yang sama tersebut. Ternyata entah sebuah kebetulan atau memang takdir Tuhan, Suri malah mendapatkan nomor yang sama dengan nomor yang dimiliki oleh Tani. Akan tetapi berkat penyamarannya, Tani ternyata tidak mengenali Suri sama sekali. Dan di saat itu pula, Suri berkenalan dengan Tani, di mana Suri mengatakan bahwa dirinya adalah Raj. Sehingga disinilah Suri mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Tani, di mana nantinya dirinya akan menyamar sebagai Raj dan menemani hari-hari Tani di tempat dansa. Singkatnya, hari-hari pun mereka jalani dengan nuansa yang sedikit berbeda, di mana Suri yang merupakan suami Tani adalah seorang pria kantoran yang terlihat kaku, berkumis tebal dan sedikit lugu, di mana kesehariannya berangkat ke kantor di kala pagi dan pulang larut malam dengan alasan lembur lantaran menyamar sebagai Raj. Sementara Raj sendiri merupakan pasangan dansa Tani adalah seorang pria lajang yang selalu bertingkah konyol, ceroboh, dan modis, serta pemilik bengkel Raju Motor. Oke bosku, sampai di sini saya jelaskan dulu bahwa Suri memiliki dua orang sahabat yang sangat berperan penting dalam penyamarannya, yaitu Bobby dan Raju, di mana Bobby seorang pemilik usaha salon yang selama ini membantu Suri merubah dirinya menjadi Raj, sementara Raju pemilik dari bengkel Raju Motor yang menjadi latar belakang pekerjaan serta tempat tinggal Raj. Oke, lanjut. Singkatnya, karena Raj sendiri tidak terlalu mengerti soal dansa, akhirnya Tani sering dibuat kesal dan kerap kali memarahi Raj, hingga tidak jarang keduanya sering bertengkar di sela-sela latihannya. Dan hal tersebutlah yang justru membuat Tani menjadi lebih dekat dengan Raj. Ditambah lagi kekonyolan Raj yang kerap membuat Tani selalu tertawa, sehingga hari-hari yang dilalui Tani menjadi ceria dan sedikit mengobati rasa bosannya manakala Tani tengah berada di rumahnya sebagai istri dari Suri. Di suatu scene, terlihat Suri tengah berdoa dan memohon untuk diperlihatkan siapa pasangan sejatinya. Dan ternyata muncul wajah Tani, sehingga hal itu semakin menguatkan Suri untuk terus menghadirkan Raj dalam kehidupannya bersama Tani. Selanjutnya terlihat Raj yang mengajak Tani bersan mori sembari mengelilingi kota Amritsar dengan maksud untuk merayakan keberhasilannya karena lolos sebagai peserta 10 besar dalam lomba dansa. Di sela-sela liburannya itu, Raj sempat mengatakan kepada Tani, apabila ingin melihat siapa pasangan hidupmu, maka berdoalah kepada Tuhan dengan tulus, dan apabila Tuhan berkenan, maka engkau akan melihat bayangan jodohmu itu di sela-sela doamu.
Sepulang ke rumah, Tani juga merayakan kemenangannya itu dengan memasak makanan yang banyak untuk Suri. Hingga dengan terpaksa Suri harus menyantap habis makanan tersebut. Padahal sebenarnya dirinya sudah kekenyangan lantaran sewaktu menyamar sebagai Raj, dirinya juga makan bersama Tani hingga akhirnya perut Suri menjadi bengkak akibat memakan masakan Tani hingga habis. अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। सूरी पापा तेरा दी एंड करके रहेगा सूरी पापे। Singkatnya, Raj kembali mengajak Tani untuk liburan dengan alasan bahwa hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Hingga malam pun tiba, Raj kemudian memberi kejutan kepada Tani dengan membuat lampu di seluruh kota Amritsar menjadi padam. Kemudian menyalakannya kembali dengan membentuk sebuah kalimat yang bertuliskan I love you. Dan sontak saat itu membuat Tani seketika menjadi terkejut dan mengatakan kepada Raj bahwa dirinya merupakan wanita yang telah bersuami. Dan hal itu lantas dibalas oleh Raj bahwa dirinya sudah mengetahui akan hal itu, di mana Raj menjelaskan kepada Tani bahwa suami Tani bernama Surinder Sani dan bekerja sebagai karyawan di perusahaan listrik yang bernama Punjab Power di kota Amritsar. Setelah kejadian di malam itu, keseharian Tani hanya selalu terlihat merenung. Entah dirinya berusaha untuk melupakan hal itu, atau malah Tani mulai jatuh cinta kepada Raj. Dan sontak hal tersebut membuat Suri berusaha untuk menghibur Tani, di mana dirinya mengajak Tani untuk menghadiri acara pagelaran pameran yang diadakan oleh kantor tempat Suri bekerja, dengan maksud untuk menghibur Tani lantaran dirinya hanya terus dan terus merenung. Hingga saat itu, Suri juga turut ikut lomba melawan pesumo di acara tersebut dengan hadiah berupa tiket liburan ke Jepang apabila dirinya berhasil mengalahkannya. Dan lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Suri, di mana dengan bersusah payah akhirnya dirinya pun berhasil mengalahkan pesumo tersebut. Singkatnya, sepulang dari lokasi pameran, terlihat Tani tengah mengobati luka Suri akibat perlombaan yang Suri ikuti tadi. Namun bukannya senang karena Suri berhasil mendapatkan tiket liburan tersebut, dirinya malah terlihat kecewa sembari memarahi Suri dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin mengecewakan Suri lantaran takut apabila tidak dapat membalas kebaikan yang selama ini Suri berikan. Sebab Tani sama sekali tidak memiliki perasaan cinta kepada Suri. Hingga hari-hari berlanjut ketika Tani sudah terlalu larut dalam kesedihannya, akhirnya memberanikan diri untuk menemui Raj dan menceritakan keadaan dirinya yang sudah tidak tahan lagi dengan kehidupannya saat itu, di mana dirinya harus hidup bersama seorang suami yang sampai saat ini tidak ia cintai sama sekali. Bahkan saat itu, Tani nekat mengatakan kepada Raj bahwa dirinya mencintainya dan meminta Raj untuk membawanya pergi, meninggalkan kota Amritsar untuk hidup bersamanya. Dan seketika Raj mengiyakan permintaan Tani tersebut dengan berjanji bahwa di malam setelah pertandingan dansa yang mereka ikuti nantinya, mereka akan kabur bersama. Akhirnya di saat menjelang hari pertandingan, terlihat Suri mengajak Tani pergi berdoa terlebih dahulu. Dan di saat itu pula, Tani mengingat perkataan Raj yang menyatakan bahwa jodoh kita akan terlihat dalam doa. Dan sontak di tengah-tengah doanya, Tani kemudian memohon agar diperlihatkan siapa jodohnya yang sebenarnya. Sebab dirinya bimbang dalam memilih antara Suri seorang suami yang tidak dicintainya, ataukah Raj seorang lelaki yang membuatnya kembali jatuh cinta. Dan seketika kala itu, Tani justru melihat bayangan Suri sehingga hal itu membuat Tani menjadi gundah gulana bukan main. Alih-alih ingin hidup bersama pria yang dicintainya yang tidak lain adalah Raj, namun Tuhan justru menampakkan wajah Suri yang merupakan suami Tani sendiri. Hingga di malam perlombaan tiba, Tani memohon maaf kepada Raj karena dirinya lebih memilih Suri dan menjelaskan kepada Raj bahwa di saat dirinya berdoa, justru ia melihat bayangan Suri dan tentunya hal itu harus ia pilih sebab hal itu merupakan kehendak Tuhan. Dan sontak kala itu membuat Raj terlihat senyum-senyum kuda lantaran usahanya yang selama ini ia lakukan telah berhasil.
Singkatnya, pada saat perlombaan dimulai, di mana giliran penampilannya, Raj justru tidak hadir, sehingga membuat Tani menganggap bahwa Raj telah kecewa akan pernyataan Tani sebelumnya, dan akhirnya Tani bermaksud menggugurkan diri lantaran pasangan dansanya tidak hadir. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba muncul di hadapannya sesosok pria yang tidak lain Suri suami Tani sendiri, yang seketika membuat Tani menjadi kaget dan akhirnya mereka pun mulai menunjukkan dansanya kepada penonton, di mana kala itu Suri berdansa layaknya Raj. Sontak saat itu membuat Tani akhirnya sadar bahwa selama ini dirinya telah tertipu karena pada kenyataannya Suri sendirilah yang selama ini menyamar menjadi Raj. Tani juga menyadari bahwasanya Suri melakukan semua ini lantaran Suri sangat mencintainya dan tidak ingin melihat Tani hidup dalam kesedihan. Hingga akhirnya sambil memeluk Suri, Tani pun berlinang air mata bercampur rasa bahagia serta haru akan pengorbanan Suri selama ini, yang akhirnya membuat Tani kala itu dengan tulus akhirnya menerima cinta Suri dan membuka lembaran baru di kehidupannya. Dan film pun tamat. Oke bosku, demikianlah tadi review alur cerita film Rapne Bana di Jodi. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita, serta tetap nantikan review film selanjutnya di channel Aluel Entertainment. Seperti biasa, jangan lupa agar video channel ini di subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan review film selanjutnya. Mohon izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam sehat selalu.